Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Untuk mengawali konsultasi di kesempatan kali ini, marilah sejenak kita merenungkan satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di surat Al-Hadid di ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi para mukminah ketika mereka melewati sirat yang terbentang di atas neraka jahanam pada hari kiamat kelak. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya untuk mereka agar mereka bisa melewati sirat yang terbentang di atas neraka sebagai jalan menuju ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha. Dzalika huwal fawzul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ketika engkau melihat mukmin laki-laki dan mukminah wanita yang cahaya mereka bersinar di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka, dikatakan kepada mereka, pada hari ini bergembiralah kalian, yaitu dengan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, kalian akan kekal tinggal di dalamnya selama-lamanya, dan itu adalah kemenangan yang besar. Kejadian ini, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, adalah kejadian ketika Allah Subhanahu wa taala membentangkan sirat di atas neraka jahanam, yang mana itu adalah satu-satunya jalan menuju surga. Yang sirat itu lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Dan sepanjang jalan sirat itu adalah jalan yang gelap gulita. Dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, "Balaghani annal jisra adakku minasy'arati wa ahaddu minas sayfi." Telah sampai kepada aku bahwasannya sirat itu lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Dan orang-orang yang pertama kali melewatinya adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan nabi yang pertama kali melewati adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau adalah orang yang pertama yang lewat di atas sirat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yudrabus siratu baina dhahrai jahannam." Dibentangkan sirat di atas dua tepi neraka jahanam. Fa akunu ana wa ummati awwala man yujizuha. Dan dijadikan aku serta umatku menjadi orang-orang yang pertama kali melewatinya. Yang melewati sirat hanyalah orang-orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu orang yang baik dalam keimanannya maupun orang-orang munafik. Adapun orang-orang kufar, maka mereka akan berjatuhan ke dalam neraka sebelum dibentangkannya sirat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka telah berjatuhan sebelum dibentangkannya sirat di atas neraka jahanam tersebut. Dan kondisi di sirat itu sangat gelap sekali. Bahkan muncul dari neraka jahanam itu kalalib, yaitu pengait-pengait sebesar duri sa'dan, yaitu sebuah duri yang besar di setiap sisinya. Dan duri itu, pengait itu siap untuk menyambar manusia. Dan mereka akan tersambar sesuai dengan kadar amalannya ketika di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fi jahannam kalalib mithlu syauki sa'dan. Dari neraka jahanam
keluarlah kalalib-kalalib seperti duri Sa'dan. Hal ra'aitumus Sa'dan? Apakah kalian tahu bagaimana duri Sa'dan itu? Qalu na'am ya Rasulullah. Kata para sahabat, kami tahu wahai Rasulullah. Fa innaha mithlu syauki Sa'dan, yang mana bentuknya seperti duri Sa'dan, ghaira annahu la ya'lamu qadra idhamiha illallah. Tapi tidak ada yang tahu besarnya kalalib itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan untuk bisa sampai ke surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya kecuali harus lewat di atas sirat. Dan kondisi di atas sirat itu gelap gulita, bahkan ada kalalib-kalalib yang keluar dari neraka. Maka ada orang-orang yang bisa melewatinya seperti kilat. Ada orang-orang yang bisa melewatinya seperti burung terbang. Ada orang-orang yang melewatinya seperti menaiki kendaraan. Ada yang terkoyak tapi selamat, bahkan ada yang terkoyak dan akhirnya terperosok jatuh ke dalam neraka jahanam. Kata Nabi SAW, fayamurrul mu'minuna qatarfil ain. Ada orang-orang yang beriman yang melewati seperti kejapan mata. Wa kalbarki, ada yang seperti kilat. Wa karrih, ada yang seperti angin. Wa kattairi, ada yang seperti burung. Wa ka'ajawidil khayli, ada yang seperti kuda yang berlari kencang. Warrikab, ada yang seperti orang yang menunggang kendaraan. Fanajin muslim, ada muslim-muslim yang selamat. Wa makhdushun mursal, ada orang yang terkoyak tapi dia masih selamat. Wa makdusun fi nari jahannam, dan ada orang-orang yang terkoyak lalu dia terperosok jatuh ke dalam neraka jahanam. Oleh karena itu, para mukminah membutuhkan cahaya ketika itu. Ketika dia tidak memiliki cahaya, seorang tidak memiliki cahaya, maka bisa dipastikan dia akan terperosok jatuh ke dalam neraka. Karena tipisnya sirat, karena bentangan sirat yang sangat panjang, karena tajamnya sirat yang sangat luar biasa. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan cahaya bagi para mukminah, yang mana dengan cahaya itu mereka bisa tahu, bisa membedakan mana sirat dan mana jurang neraka. Bahkan bisa membimbing mereka sampai ke ujung sirat, yang mana di depannya adalah surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Di waktu yang bersamaan, orang-orang munafik di kalangan laki-laki maupun wanita, yang dulu mereka punya cahaya keimanan, kemudian dipadamkan dengan kemunafikan, maka cahaya yang akan membimbing mereka itu tiba-tiba padam. Maka orang-orang yang beriman, saat mereka melihat padamnya cahaya orang-orang munafik yang akan melewati sirat, maka muncullah rasa ketakutan pada diri mereka. Sehingga mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat At-Tahrim, mereka menyebutkan, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami. Jangan engkau padamkan cahaya kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Bagi seorang muslimah yang ingin diterangkan, dicerahkan cahayanya pada hari kiamat, sehingga dia bisa mudah melewati sirat yang terbentang di hari kiamat, maka hendaknya dia berjalan di kegelapan menuju masjid ketika dia masih hidup di dunia. Hendaknya dia berangkat untuk melakukan ibadah, meskipun itu gelap, meskipun itu sesuatu yang berat, tapi itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cahaya pada hari kiamat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Bashiril masya'ina fi dhulami ilal masajidi bin nurit tami yaumal qiyamah. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Misalnya ada seorang muslimah yang dia ingin melakukan salat berjamaah. Dia ingin melakukan salat berjamaah di masjid dan kebetulan kondisinya tidak terang, tapi dia aman. Dia tidak akan diganggu orang. Maka perjalanannya menuju masjid di kondisi yang tidak mendapatkan cahaya yang terang itu,
maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya pada hari kiamat. Ketika ada seorang muslimah yang ingin iktikaf di bulan Ramadan besok, dia berangkat mungkin dalam kondisi yang tidak terlalu terang, tapi kondisinya aman. Maka dia pun berjalan dalam kegelapan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya yang dengannya dia bisa melewati sirat yang terbentang di atas neraka. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah sebagai renungan kita di kesempatan kali ini bahwa orang-orang yang beriman di kalangan laki-laki maupun wanita, keimanan mereka yang terjaga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah menganugerahkan cahaya yang akan mereka gunakan untuk melewati sirat pada hari kiamat kelak. Ana kembalikan waktunya ke moderator untuk memulai konsultasi pada kesempatan kali ini. Baik, dipersilakan bagi akhwat dan ummahat yang ingin berkonsultasi kepada Ustadz dengan raise hand terlebih dahulu. Tafadhol ya akhwat. Baik, silakan Ibu Juniarti dari Bandung. Ya, Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz Waalaikumsalam dan warahmatullahi keluarga selalu wabarakatuh. dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Saya Allah. izin bertanya, Ustadz, kalau sebagai seorang muslimah, seorang muslimah dan mukminah yang kita akan, kalau kematian kitanya sesungguhnya seorang manusia itu ingin mendapatkan cahaya di surga. Kalau kita dipanggil Allah. Tetapi kadang-kadang amalan kita yang secara manusiawi itu sudah benar, sudah baik. Tetapi penilaian Allah kan itu berbeda, Pak Ustadz. Misalnya amalan kita misalnya berpuasa atau sholat sunnah yang kita jalankan. Kalau menurut manusia itu sudah benar, bacaannya sudah benar, semua perintahnya kita jalankan dari wajib dan sunnahnya. Nah itu kadang-kadang kita suka dilalaikan. Yang yang wajibnya dibelakangkan, yang sunnahnya didahulukan. Itu kan banyak Pak yang seperti itu. Itu bagaimana Pak Ustadz? Kalau misalnya. Baik, Masya Allah, pertanyaan sangat bagus ya dari Bandung ya tentang bagaimana ketika seorang muslimah ya dia berusaha baik, namun di satu sisi ya ada hal-hal yang mungkin dia terbalik ya, ada yang sunnah yang diutamakan daripada yang wajib. Yang pertama, khawtifillah rahimani wa rahimakunallah, kita harus meyakini bahwa amalan yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang fardu. Artinya bagaimanapun banyaknya keutamaan amalan-amalan sunnah, maka dia masih kalah keutamanya dengan amal fardu. Misalnya, kita tahu di antara amalan sunnah yang besar pahalanya adalah qobliyah subuh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Rak'atayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat fajar itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Maka kalaulah sholat sunnah fajar, sholat sunnah qobliyah subuh itu pahalanya seperti itu, lebih utama daripada dunia dan seisinya, maka melakukan sholat subuh jauh lebih utama lagi dibandingkan dari sholat sunnah fajar itu sendiri. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Hafidhu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah salat-salat kalian dan salat al-wusta, yaitu salat subuh, dan sebagian menyebutkan sebagai salat asar. Artinya ketika Allah menyebutkan jagalah salat, termasuk dalamnya salat subuh dan salat asar.
Dan disebutkan secara menyendiri wassalatil wusta, yang diantara tafsirannya adalah salat subuh, maka ini menunjukkan penjagaan terhadap salat subuh lebih didahulukan, lebih utama dari salat yang lainnya. Meskipun salat ini juga dijaga, tapi perhatiannya lebih dibandingkan dengan salat-salat yang lainnya. Sehingga seorang muslimah harus meyakini bahwa seutama apapun amalan sunnah, maka amalan fardu lebih utama daripada amalan-amalan sunnah itu sendiri. Sehingga hendaknya seorang ini menggunakan skala prioritas. Ketika dia beramal maka diutamakan yang wajib, kemudian yang sunnah muakkadah, kemudian sunnah mustahabbah, baru sunnah ghairu muakkadah atau sunnah tatawwu. Jadi hendaknya dia membuat skala prioritas karena memang usia manusia terbatas. Adapun ketika disampaikan ya, misalnya dari mana kita tahu amalan kita ini benar ya? Tadi disebutkan ada manusia mengatakan ini baik, ini buruk. Maka standar kebenaran itu adalah yang sesuai dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dibangun di atas keikhlasan. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang baik amalannya? Allah tidak mengatakan ayyukum aktsaru amala, tapi Allah menyebutkan ayyukum ahsanu amala. Allah tidak menyebutkan siapa di antara kalian yang banyak amalannya, tapi Allah sebutkan adalah siapa di antara kalian yang baik amalannya. Al-Fudail bin Iyad ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan, Innal amala idza kana khalisan lam yakun sawaban lam yuqbal, wa idza kana sawaban lam yakun khalisan lam yuqbal, hatta yakuna khalisan wa sawaban. Fal khalisu idza kana lillahi was sawabu idza kana ala sunnati. Kata Al-Fudail bin Iyad rahimallahu taala, satu amalan yang dibangun, satu amalan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai amalan itu ikhlas dan benar. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah ketika amalan itu dilakukan karena Allah dan benar ketika sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya standar kebenaran bukanlah apa kata manusia, tetapi apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang utama. Bahkan ketika manusia ini mengikuti kebanyakan perkataan orang-orang, mengikuti mayoritas manusia yang ada, maka mereka akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam Al-Quran, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila kalian mengikuti kebanyakan penduduk bumi, yudilluka an sabilillah, niscaya mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslimah hendaknya belajar sehingga dia tahu bagaimana amalan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Iya Pak Ustadz, saya mau bertanya Pak Ustadz. Saya pernah melihat waktu seorang hamba itu ada yang kematiannya hitam banget Pak Ustadz, hitam sekali ya, hitam gosong, hitam dan itu saya menurut, kalau saya sih nggak bisa menilai ya Pak Ustadz, itu Allah yang menilainya. Itu kemungkinan kalau menurut saya, mudah-mudahan ini seorang muslimah dan mukminah jangan sampai terjadi ya. Mudah-mudahan amalnya baik semua. Nah, saya itu ingin bertanya Pak Ustadz, ada yang orang yang ajalnya itu hitam pas kematiannya, apakah manusia itu bisa maksiat atau gimana Pak Ustadz? Apa kebaikannya mungkin kurang? Apa bagaimana Pak Ustadz jejaknya? Masya Allah, pertanyaan sangat bagus ya tentang ketika seorang kematiannya dengan jasad yang hitam ya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang menjadi penentu bagi seorang itu adalah kondisi di akhirnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan yang menjadi penentu adalah amalan yang di akhirnya.
Dan yang menjadi penentu amalan di akhir itu tidak mengharuskan seorang ini meninggal dalam kondisi sedang beribadah misalnya, dalam kondisi wajah yang berseri-seri, tidak mengharuskan demikian. Karena sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara seorang yang mendapatkan pahala syahid adalah orang yang mati dalam kondisi terbakar, adalah orang yang mati dalam kondisi terbenam, adalah orang yang mati dalam kondisi tertimpa reruntuhan dan yang lainnya. Dan terkadang kematian-kematian seperti ini menjadikan jasad itu rusak. Sehingga tidak menjadi jaminan orang yang husnul khotimah itu jasadnya itu baik. Belum tentu. Jadi dia, na'udzubillah min dalik, yang mendapatkan musibah, tetapi itu menjadikan dia bernilai syahid di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting adalah apakah kematiannya sesuai dengan nas-nas dalil yang ada. Apabila sesuai, maka itu adalah tanda dia mati dalam kondisi yang baik ya. Meskipun seorang yang meninggal dunia dalam kondisi melakukan ibadah, maka menjadi salah satu tanda kematian yang husnul khotimah. Tetapi tidak harus seperti itu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan mungkin yang lainnya. Tayyib, tafadhali Ibu Alika dari Cianjur. Baik, bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bu? Dari Cianjur. Dari Cianjur. Naam, tafadhali, silakan. Izin bertanya, bagaimana cara kita mengetahui jika kita terkena sihir? Dan bagaimana cara meruqyah diri sendiri dengan cara mandiri? Karena terkadang diri ini sering was-was dalam beribadah dan pemikiran dalam beragama. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus ya, dari Cianjur ya. Dari mana seorang tahu bahwa dia terkena sihir ya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Di antara ujian bagi manusia hidup di dunia adalah sihir ya. Bahkan sihir ini tidak hanya menimpa manusia biasa. Di kalangan para nabi ada yang terkena sihir. Dan sihir itu sifatnya parsial, tidak menyeluruh ya. Di antara contohnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, adalah Nabi Musa alaihissalatu wassalam, yang mana ketika Fir'aun mengadakan sayembara, dikumpulkan para tukang-tukang sihir Mesir saat itu, dan tukang sihir itu melemparkan tali temali. Sehingga dalam pandangan Nabi Musa, bahkan para audien yang melihat ketika itu, mereka melihat tali temali berubah menjadi ular yang mengerikan, yang menakutkan. Termasuk yang tersihir adalah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Beliau merasa ketakutan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun perintahkan untuk melemparkan tongkatnya. Kalau seandainya Nabi Musa alaihissalatu wassalam tidak tersihir, maka tentunya Nabi Musa tidak ketakutan. Ini menunjukkan Nabi Musa tersihir ketika itu. Sehingga Nabi Musa benar-benar melihat tali temali itu berubah menjadi ular. Kemudian di antara yang terkena pengaruh sihir adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah terkena sihir dan beliau merasa sudah mendatangi istrinya padahal belum. Kemudian diruqyah oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Tapi sihir yang menimpa Nabi Musa, bahkan yang mengenai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya dalam satu urusan saja. Nabi Musa hanya tersihir ketika melihat tali temali tampak seperti ular. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersihir hanya ketika perasaan mendatangi istrinya padahal belum. Hanya masalah itu. Tidak sampai pada perubahan syariat, sampai pada masuk dalam perubahan dalam agama, maka tidak sampai ke sana. Jadi sifat sihir itu parsial. Ketika ada seorang yang tersihir, misalnya sihir pengasihan misalnya, maka dia hanya terkena dalam masalah itu. Sihir dalam masalah dagangan hanya berhenti di situ. Tidak di semua lini, begitu. Dari mana tahunya seorang itu tersihir? Biasanya dia akan mengalami ya kondisi mimpi-mimpi yang buruk ya. Dia mimpi misalnya melihat ular, dia mimpi dilemparkan dari ketinggian, dan mimpi-mimpi yang menakutkan yang lainnya. Maka itu salah satu indikasi bahwa ada pengaruh sihir pada dirinya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kalau memang bisa dicari buhul yang menjadi penyebab sihir itu. Karena biasanya
tukang sihir itu menggunakan perantara buhul-buhul. Maka dicari barangnya, kemudian dihancurkan, dibakar, supaya pengaruh sihirnya hilang. Kemudian yang kedua adalah berusaha dia melakukan ruqyah fardiyah, ruqyah mandiri. Itu dia membaca Qul huwallahu ahad, membaca muawwidzatain, membaca surat Al-Falaq, kemudian surat An-Nas, diusapkan di seluruh anggota tubuhnya, terutama ketika akan tidur. Dia berwudu sebelum tidur, dia membaca zikir pagi dan petang. Dan yang lebih penting dari itu adalah dia hendaknya menguatkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kekuatan tauhid ini bisa melunturkan sihir-sihir yang ada. Ketika dia kuat tauhidnya kepada Allah, tawakalnya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pengaruh sihir itu bisa hilang dari dirinya. Jadi ada sihir itu meskipun parsial, dan salah satu cara untuk mengobatinya adalah dengan ruqyah, dan hendaknya dia melakukannya secara mandiri, tidak meminta ruqyah kepada orang lain, agar dia termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Karena ketika Nabi menyebutkan 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, kata beliau di antara cirinya adalah wala yastarkun, dia tidak minta untuk diruqyah. Ya. Wallahu taala a'lam. Silakan yang lainnya. Tafadhali Ummu Amar. Iya, host. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Tafadhali Ummu Amar. Iya. Ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Pertanyaan pertama ini sebenarnya sudah diketahui oleh banyak kaum muslimin. Cuma kalau Ustadz berkenan mengulanginya, memberikan semangat dan motivasi kepada kami dan teman-teman kami di sini tentang perayaan tahun baru, Ustadz. Kalau sekarang misalnya ada perayaan-perayaan Natal, kebanyakan orang-orang sudah memahaminya dan tidak mengucapkannya kembali. Tetapi ketika tahun baru, dari misalnya beberapa hari sebelumnya, sudah ada rencana ini dan rencana itu untuk bertemu. Kemudian untuk melakukan misalnya makan-makan bareng. Tidak ada ritual-ritual yang lain, tapi intinya untuk pertemuan aja, Ustadz. Dan kenapa kita lakukan tanda kutip pertemuannya, makan-makannya, atau semacam pesta kecilnya di tahun baru atau sebelum tahun baru, karena pada dasarnya kalau kita di sini di Amerika, Ustadz, bekerja dan hari liburnya di akhir tahun tersebut. Jadi punya waktunya memang pada libur dan akhirnya memutuskan untuk saling bertemu. Apakah ini termasuk salah satu ikut-ikutan perayaan atau bagaimana sebaiknya, Ustadz? Baik, Masya Allah. Karena libur bersama yang terbatas itu. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Masya Allah, pertanyaan sangat bagus ya dari USA ya, tentang bagaimana ketika seorang muslimah memanfaatkan hari libur yang itu bertepatan dengan hari yang biasa dirayakan oleh beberapa orang ya dalam hari libur tersebut. Yang pertama, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita perlu tahu bahwa perayaan hari-hari tertentu ya, itu juga pernah terjadi di masa jahiliyah ya. Sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Madinah, walahum yaumani yal'abuna fihima. Maka orang-orang Madinah biasa mereka bersenang-senang, mereka berlibur, mereka bermain di 2 hari yang mereka anggap sebagai perayaan. Kemudian faqala, maka Nabi SAW bertanya, ma hadhanil yaumani? Apa 2 hari ini? Yaitu mereka biasa merayakan hari itu, yaitu 2 hari perayaan mereka. Qalu, kata mereka, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Kami ini biasa melakukan permainan ya, perayaan di 2 hari tersebut ya.
Kemudian Nabi SAW mengatakan, faqala Rasulullah SAW, innallaha qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Sesungguhnya Allah mengganti, abdalakumullah, Allah mengganti untuk kalian kedua hari tersebut yang lebih baik dari keduanya. Apa penggantinya? Yaumul Adha wa Yaumal Fitri, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasannya orang-orang Arab dahulu, orang di masa jahiliyah dahulu, mereka punya dua perayaan, yaitu hari Nairus dan hari Mahrajan. Hari Nairus maksudnya adalah dari kata Naurus, dari bahasa Persia, yang artinya adalah hari baru, yaitu perayaan pergantian tahun. Pergantian tahun, ya, seperti pergantian tahun pada umumnya begitu. Kemudian Mahrajan adalah dari mahar dan jan, artinya adalah kehidupan dan ruh, yaitu hari di mana perayaan di pertengahan musim gugur, yang mana biasanya udaranya itu nyaman, tidak panas, tidak dingin. Jadi masa-masa yang nyaman untuk berlibur. Nah, dua hari raya itu diganti oleh Islam dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Yang namanya pengganti, maka yang digantikan tidak berlaku lagi. Sehingga pada asalnya seorang muslim dan muslimah hendaknya dia merayakan hanya di dua hari raya saja, yaitu hari raya Idul Adha ketika musim kurban dan Idul Fitri ketika selepas Ramadan. Lalu bagaimana ketika seorang muslim dan muslimah ini memanfaatkan hari libur ya di tanggal yang bertepatan dengan kaum lain itu merayakan hari raya mereka. Maka yang seperti ini tergantung pada niatnya. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqhiyah, al-umuru bimaqasidiha. Permasalahannya tergantung pada niatnya. Kalau dia niatkan mengikuti mereka, merayakan mereka dengan makan-makan, dengan bersama dan seterusnya, ada unsur-unsur perayaan sebagaimana yang ada di luar sana, maka dia pun termasuk dalam golongan mereka. Sebagaimana keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia seperti kaum tersebut. Dan penyerupaan ini diawali dari penyerupaan kebiasaan, penyerupaan pakaian, bahkan penyerupaan keyakinan, dan berujung pada penyerupaan agama, wal'iyadzubillah. Maka kalau dia niatnya seperti itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau memanfaatkan momentumnya karena liburannya ya hari ini ya jarang-jarang seperti ini, dan seandainya hari liburnya bukan di tanggal ini, di hari lain misalnya hari Ahad dan yang semisalnya, maka tetap akan berkumpul dengan keluarga. Tidak ada pengaruhnya. Baik itu yang di luar ada perayaan atau tidak, maka al-umuru bimaqasidiha. Niat kita adalah ingin silaturahmi, ingin mempererat ukhuwah, dan yang semisalnya. Tidak ada kaitannya dengan yang lain karena hanya memanfaatkan momentum liburan saja. Dan itu akan tampak pada kebiasaan yang lainnya. Kalau dia tidak pernah melakukan perayaan kecuali hari itu, maka itu tasyabbuh. Tapi di hampir setiap liburan misalnya, dia selalu memanfaatkan momentum untuk mengunjungi keluarga, untuk mungkin bersama dengan rekan dan seterusnya, maka berarti itulah yang selama ini menjadi motif dia melakukan hal tersebut. Jadi kembali lagi pada niatan, apakah itu meniru ataukah dia pure, murni ingin memanfaatkan momentum liburan yang ada dengan kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Iya Ustaz, jazakumullah khairan. Pertanyaan yang kedua Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya ketika kita melakukan satu amalan, misalnya amalan ini diperuntukkan membantu anak-anak bayaran sekolah, tetapi ternyata niat itu berubah, misalnya bukan untuk bayaran tapi untuk membeli buku-buku sekolah. Apakah perubahan niat itu akan berpengaruh misalnya terhadap amalan ibadahnya? Apakah yang ditanyakan di sini, apakah perubahan-perubahan itu dimungkinkan dalam syariat Islam dan dibolehkan? Jazakumullah khairan atas nasihat Ustaz. Jazakumullah khairan. Artinya seorang mendapatkan uang begitu ya,
untuk membayar sekolah, tapi digunakan untuk membeli buku begitu. Iya Ustaz. Dua-duanya kepentingannya di pokok yang sama. Maksudnya poinnya sama untuk sekolah, untuk berkesinambungannya belajar. Baik, ini yang ditanyakan yang memberi uang atau yang menerima Ummu Amar? Dua-duanya Ustaz. Dua-duanya. Taib, Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus ya dari USA ya. Kalau pertanyaan ini ditujukan kepada pemberi ya, artinya seorang yang ingin mendonasikan hartanya, ingin membantu saudaranya dalam masalah pendidikan ya, karena kita tahu pendidikan adalah sesuatu yang utama ya. Bahkan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ketika ditanya kepada siapakah yang utama aku memberikan sedekahku, apakah kepada seorang talibul ilm, kepada seorang pelajar, ataukah orang yang miskin? Maka Ibnu Qayyim cenderung yang utama adalah kepada penuntut ilmu. Karena ketika memberikan uang kepada penuntut ilmu, maka dia akan berilmu. Dan pada saatnya dia menjadi seorang alim. Dan dengan ilmunya dia bisa menyelamatkan orang-orang dari kesesatan. Sedangkan ketika memberikan kepada seorang yang miskin, maka itu hanya berhenti untuk dirinya saja. Jadi yang pertama, kalau ditanyakan adalah yang memberi, maka diusahakan dia memberi di sisi yang maslahatnya besar. Seperti tadi, misalnya memberi untuk pendidikan, memberi untuk jalur keluarganya, jadi dia pilih keluarga yang pendidikannya kurang, dia pilih yang dari keluarga yang muslimnya baik dan yang semisalnya. Jadi dia berusaha mencari maslahat yang terbesar dari apa yang dia berikan kepada orang lain. Ini kalau dari sisi yang pemberi sedekah. Karena di antara yang menjadikan besarnya pelipat gandaan satu amalan adalah karena sisi manfaatnya. Semakin besar manfaat dari amalan itu, maka semakin besar pahalanya. Kemudian yang kedua, kalau dilihat dalam sisi penerima bantuan, maka tergantung amanah yang diberikan. Misalnya yang memberi hanya umum ya, silakan uang ini digunakan untuk pendidikan umum, tidak dikaitkan dengan SPP misalnya, tidak dikaitkan dengan uang gedung, maka dia boleh menggunakan untuk membeli buku, bahkan untuk saku anaknya dan yang semisalnya. Sesuai dengan amanahnya. Tapi ketika amanahnya spesifik, ta'yinnya spesifik, ini untuk pembayaran sekolah. Maka seharusnya yang menerima itu menjaga amanah, yaitu dia tidak mengalokasikan dana itu kecuali untuk pembayaran sekolah saja. Tidak untuk buku dan tidak untuk yang lainnya. Sehingga tergantung amanah yang diberikan seperti apa. Ketika amanahnya itu umum, ya umum. Ketika amanah khusus, maka itu harusnya dijaga. Dan dia tidak boleh mengganti amanah itu kecuali dengan seizin orang yang mengamanahi. Jadi ketika misalnya dia lihat, alhamdulillah kalau untuk SPP sudah ada yang mengcover, sudah ada biaya. Yang kurang misalnya buku, maka dia izin, boleh nggak dialokasikan untuk buku sekolah begitu. Seperti itu Ummu Amar ya. Wallahu Iya ta'ala. Ustadz, jazakumullahu khairan. Ada lagi Ummu Ustadz, Amar? ini pertanyaannya similar dan ini mohon nasihatnya sebagai contoh Ustadz. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, belakangan Waalaikumsalam ini di warahmatullahi sosial media itu ada terjadi misalnya penggalangan dana untuk membantu seseorang yang terkena musibah. Dalam hal ini dia cacat matanya. Kemudian terjadi kisruh, akhirnya berkepanjangan. Yang ingin ditanyakan secara singkat adalah ketika seseorang menggalang dana, kemudian dana tersebut diserahkan kepada orang yang bersangkutan, misalnya tadi untuk mengoperasi mata, tapi dananya digunakan untuk yang lain. Bagaimana posisinya? Dia sebagai penerima atau si donatur? Apakah jadi di sini ada 3 komponen, berarti ada donatur, ada yang menggalang dana, kemudian ada yang menerima. Bagaimana posisi-posisinya Ustadz bila terjadi yang seperti itu? Supaya ini jadi pembelajaran bagi kami yang sedang belajar. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Baik, Masya Allah, pertanyaan sangat bagus ya tentang bagaimana pihak-pihak yang ingin membantu saudaranya ya dengan membantu mengumpulkan dana dan mengalokasikan dana kepada yang membutuhkan. Yang pertama, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setiap muslim dan muslimah yang berusaha untuk meringankan kondisi orang lain, maka dia akan dimudahkan urusannya pula pada hari kiamat kelak.
sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam salah satu hadisnya, barang siapa yang memberikan kemudahan dari kesulitan dari seorang muslim ketika di dunia, maka Allah akan mudahkan urusannya ketika di akhirat kelak. Dan salah satu bantuan adalah dengan bantuan dana, dengan bantuan uang ya. Maka yang perlu kita ketahui, yang pertama, semua pihak adalah hendaknya menjadi orang-orang yang amanah ya. Ketika dia sebagai penyalur, maka dia amanah. Apa kata donatur, apa kata muhsinin, apa amanah dari muslim, maka dia jaga. Demikian pula orang yang menerimanya. Ketika diamanai bahwa uang ini untuk pengobatan, untuk biaya ini dan itu, maka dilakukan seperti yang diharapkan. Karena amanah ini adalah sesuatu yang berat ya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sesungguhnya amanah itu diletakkan kepada gunung, kepada langit dan semuanya menolaknya. Dan amanah itu diambil oleh manusia dan sungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat jahil. Maka amanah ini sesuatu yang berat yang perlu dijaga. Ketika seorang ini kehilangan amanah, dia berkhianat dan ini terjadi berulang, maka ketahuilah itu adalah salah satu dari sifat kemunafikan. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan tentang tanda-tanda munafik. Kata beliau, ayatul munafiki salatah. Tanda orang munafik itu ada 3. Wa dzakara minha, dan diantaranya adalah wa idza tumina khana. Ketika diberikan amanah, maka dia berkhianat. Diberikan amanah untuk ini, maka dia dikhianati untuk yang lainnya. Sehingga seorang yang menyalurkan, bahkan yang menerima, hendaknya memegang apa amanah yang harus dijalankan dari donasi atau bantuan tersebut. Sehingga seorang tahu ya bagaimana dia menjalankannya. Kemudian yang kedua, hendaknya dia tahu aturan-aturan yang ada ya dalam masalah ini ya. Misalnya aturan dari regulasi pemerintah, bagaimana cara menggalang dana dan seterusnya, sehingga dia tidak dipermasalahkan. Dan khususnya bagi yang menggalang, hendaknya dia ada transparansi ya. Dia ada keterbukaan bahwa dia hanya menyalurkan dapat dari fulan atau dari hamba Allah ini dan itu, kemudian disalurkan kepada yang bersangkutan dengan tetap menjaga bagaimana agar tidak merasa terganggu orang yang menerima bantuan. Sehingga dengan transparansi itu semoga bisa minimalisir adanya su'udzon, adanya buruk sangka dari yang lainnya dan juga membangun trust, kepercayaan dari yang lainnya pula. Allahu ta'ala alam. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaannya sekian. Masya Allah. Sudah cukup ya dari USA ya? Sebenarnya ada lagi Ustadz, tapi mungkin bergantian dulu dengan yang lain. Baik. Nah, jazakumullah khairan. Silakan. Jazakumullahu khairan Ustadz. Nah, silakan yang lainnya. Tafadhali Umunau dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Semoga Allah menjaga Ustadz dan semua ummahat yang ada di kajian Zoom malam ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Begini Ustadz, anak di kebelakangan hari ini agak ada was-was, ada gelisah Ustadz. Jadi anak tuh punya masalah yang seperti ini dan semoga Ustadz bisa memberikan pencerahan atau nasihat. Jadi anak yang umurnya sudah separuh baya, artinya sudah lebih dari 50 tahun, anak belum berhaji Ustadz. Nah kemudian anak gelisah apakah anak masuk ke dalam muslim yang tidak menjalankan syariat rukun haji, ataukah memang belum masuk belum masuk kewajiban haji buat anak. Nah, anak mempunyai aset, apakah aset itu harus dijual Ustadz untuk memenuhi persyaratan sebagai muslim untuk melakukan haji? Itu pertama Ustadz. Kedua Mungkin satu dulu Ustadz, ya Bu, supaya tidak terlupakan ya. Baik. Ya, iya, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus dari Jakarta ya, tentang bagaimana seorang muslimah yang belum berhaji ya dalam sepanjang sejarah kehidupannya. Maka yang pertama, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, haji merupakan penyempurna ya rukun iman, rukun Islam ya.
Kita tahu ada syahadat, sholat, puasa, zakat, dan puncaknya adalah berhaji ke Baitullah. Dan haji ini bagi orang-orang yang memiliki kemampuan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan haji kepada orang-orang yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Kata mampu di sini ini mencakup banyak hal ya. Mampu secara finansial, karena kita tahu biaya haji juga tidak murah ya. Ketika akan keberangkatan, keluarga yang ditinggal selama perjalanan, kembali lagi juga membutuhkan biaya. Kemudian yang kedua adalah kemampuan secara fisik ya, karena memang haji ini butuh fisik yang luar biasa, harus banyak ibadah-ibadah yang membutuhkan fisik yang cukup prima ya, diantaranya wukuf di Arafah, sa'i, tawaf ya. Maka ini termasuk kemampuan. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan secara keamanan. Perjalanan yang dia tempuh itu aman, tidak membahayakan. Dan tambahan yang keempat untuk muslimah adalah mampu ketika ada mahram yang menemaninya. Maka ketika sudah terpenuhi syarat-syarat itu, hendaknya seorang berangkat haji ya. Apa yang dia bisa jual, misalnya aset yang insya Allah ketika dijual tidak banyak mengganggu dalam ekonomi keluarganya, maka bismillah ya. Karena ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pun ketika ada seorang muslimah yang dia punya niatan haji, tapi tidak kesampaian, itu boleh dilakukan oleh anaknya. Dan ini hampir-hampir tidak terjadi di ibadah-ibadah yang lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, ada seorang anak yang menyebutkan orang tuanya belum berhaji, maka apakah boleh digantikan oleh dia? Maka Nabi mengizinkannya. Ini menunjukkan bahwa sedemikian utamanya haji. Sampai pun ketika seorang punya niatan yang kuat dan dia belum berhasil, boleh digantikan oleh yang lainnya. Maka kembali lagi dalam pertanyaan bahwa kalau seorang ini mampu dengan kriteria yang tadi disebutkan, dan ada aset yang kalau dijual ini tidak terlalu berpengaruh ya, kecuali itu adalah satu-satunya dia tinggal di sana, kalau dijual dia tidak lagi bisa tinggal di rumah, maka tidak perlu memaksakan diri. Tapi ketika dia punya kelebihan, dia ada rumah tempat tinggal, dan ada tanah yang mungkin tidak digunakan, maka silakan dijual. Bismillah berangkat haji. Bahkan sebagian ulama memberikan rukhsah, bolehnya seorang muslimah itu berangkat haji perdananya, haji wajibnya itu boleh berangkat tanpa ada mahramnya. Pada asalnya dia harus menggunakan mahram, tapi mungkin ketika dipaksa dengan mahram maka besar biayanya, sehingga dia tidak berangkat. Maka dia boleh berangkat dalam kondisi darurat tadi. Darurat, maka sebagian ulama mengizinkan boleh berangkat haji meskipun tanpa mahram. Begitu Bu, yang pertama. Silakan yang kedua. Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya. Yang kedua adalah ini Ustaz, mama saya sudah sepuh ya, sudah di atas 80 tahun usianya. Kemudian punya aset satu rumah. Nah, kami bingung gitu Ustaz, apakah selagi mama Ana masih ada, apakah rumah itu harus dijual dan hasil penjualannya itu untuk diwakafkan sebagai sebagai amal jariah buat mama Ana, ataukah memang baiknya dibiarkan saja Ustadz? Bagaimana saran dari Ustadz, nasihat dari Ustadz? Terima kasih sebelumnya, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Masya Allah. Fikunna barakallahu, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus ya, tentang apakah seorang ini harus menjual asetnya untuk diwakafkan atau tidak ya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan bahwa ketika seorang ini memiliki harta, maka hendaknya dia memikirkan juga ahli warisnya ya. Jangan sampai dia menghabiskan hartanya untuk satu hal, kemudian dia melupakan keluarganya. Dia melupakan ahli warisnya. Sebagaimana dikisahkan dari sahabat yang mulia, yaitu
Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ketika beliau akan menginfakkan separuh hartanya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya karena hal itu akan memberikan mudarat kepada keluarganya. Bagaimana Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya ketika ditanya, apa atasaddaqu bi thulutsain mali? Apakah aku sedekahkan 2/3 hartaku? Kata Nabi, la, jangan. Qala qultu afatasaddaqu bi syatrihi? Apakah aku sedekahkan separuhnya? Kata Nabi, jangan. Kemudian beliau mengatakan, as-thuluts wa thulutsu katsir. Yang boleh adalah 1/3 dan 1/3 itu sudah sangat banyak sekali. Maka kalau seandainya ingin wakaf ya, maka sebaiknya itu 1/3 saja. Adapun 2/3-nya adalah persiapan nanti ketika misalnya seorang meninggal dunia, maka ahli warisnya masih bisa mendapatkan manfaat dari peninggalan dirinya. Dan itu juga menghasilkan pahala yang besar karena dia memberikan maslahat untuk anaknya, untuk keluarganya dan semisalnya dari kalangan ahli warisnya. Jadi silakan dimusyawarahkan seperti apa yang tepat dan kepada siapa dialokasikan wakaf itu, dan pastikan maslahat yang didapatkan itu besar. Misalnya ketika untuk pendidikan dan yang lainnya dimanfaatkan untuk diputar lagi, untuk diberikan aset yang menetap dan seterusnya, sehingga mendapatkan pahala yang terus mengalir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang masyhur, idza matal insanu inqata anhu amaluhu illa min thalathatin. Ketika meninggal seseorang maka terputuslah amalannya kecuali dari 3 jalur. Di antaranya adalah sedekatin jariyah, dari sedekah jariyah, itu sedekah yang pahalanya terus mengalir kepadanya. Tetapi ingat bahwa tetap kalau bisa tidak memberikan semuanya karena ada hak ahli waris yang juga perlu dipertimbangkannya. Wallahu taala a'lam. Itu Bu yang dari Jakarta. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada kita kembalikan ke moderator untuk menunjuk penanya terakhir ya. Baik, tafadhali Ibu Yurita dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu. Mohon izin Pak Ustadz, di sini mungkin saya ingin menanyakan, tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa kami kaum muslimah itu hendaknya mempunyai banyak cahaya pada saat nanti menyeberangi Sirat. Nah, tadi Pak Ustadz juga sampaikan hal tersebut dapat diperoleh dengan adanya amalan-amalan yang baik, bukan amalan-amalan yang banyak, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa amalan yang baik ya Pak Ustadz, bukan amalan yang banyak. Nah, apakah ada referensi yang cukup yang bisa dijadikan dasar bagi saya khususnya Pak Ustadz, amalan-amalan yang tadi Pak Ustadz sampaikan sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sehingga amalan tersebut tidak tertolak? Karena banyak sekali referensi yang ada saat ini dan terkadang itu dikatakan tidak sesuai gitu dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mohon izin Pak Ustadz, jika ada buku referensi yang bisa saya peroleh, mohon dapat diinformasikan Pak Ustadz. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sangat bagus ya dari Jakarta ya, tentang apa amalan yang sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tahu ketika seorang itu beramal, melakukan satu amalan yang tidak ada contohnya, maka amalan itu tertolak. Tidak hanya tidak berpahala, tapi bahkan justru mendatangkan dosa. Karena menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang utama. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Furqan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami akan datangkan
amalan dari orang-orang yang beramal ketika di dunia pada hari kiamat kelak. Faja'alnahu haba'an mansura, dan kami jadikan amalan mereka seperti debu yang berterbangan. Amalannya banyak tapi tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam surat Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Amilatun nasibah, mereka letih dan lelah di dalam amalan mereka ketika di dunia. Tasla naran hamiyah. Tapi justru pada hari kiamat amalan itu, tapi justru mereka dimasukkan ke dalam neraka karena amalannya tidak sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Kalau seandainya setiap manusia diizinkan untuk membuat amalan sendiri, maka apa gunanya diutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa gunanya beliau harus mencontohkan cara salat, cara puasa, membayar zakat, bahkan haji dan umrah? Sebagaimana Nabi menyebutkan dalam hadisnya, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Di dalam masalah wudu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza." Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Jadi wudu yang sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang manusia diizinkan membuat amalan sendiri, maka tidak ada gunanya diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau didatangkan untuk membuat contoh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat bagaimana ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika di masa salah seorang ulama salaf, di masanya Sa'id bin Musayyib, Imam Tabi'in Sa'id bin Musayyib, ada seorang yang melakukan sholat sunnah qobliyah subuh lebih dari 2 rakaat. Jadi dia sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, kemudian sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. Kemudian kata Sa'id bin Musayyib, Imam Tabi'in, beliau mengatakan cukup bagimu 2 rakaat. Bagaimana disebutkan dalam hadis Hafsah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salat sunnah fajar kecuali hanya 2 rakaat ringan saja, tidak lebih dari itu. Maka apa kata orang ini? Wahai Abu Muhammad, apakah aku akan diadab oleh Allah karena aku salat? Apakah ada manusia diadab karena salat? Aku ini sedang salat, bukan sedang melakukan maksiat. Apa kata Sa'id bin Musayyib, Imam Tabi'in? Kata beliau, Allah tidak mengadabmu karena salatmu, tapi Allah mengadabmu karena engkau menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau membuat ajaran sendiri, syariat sendiri, dan inilah yang salah. Jadi kembali lagi bahwa ittiba, contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi penting karena itu menjadi syarat diterimanya amalan ibadah. Dari mana kita tahu amalan itu sesuai dengan sunnah Nabi atau tidak? Dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu ada 6 kitab hadis yang masyhur untuk kaum muslimin, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Ada 6 kitab sunan. Kalaulah hadis-hadis dalam Bukhari dan Muslim, maka sepakat kesahihannya. Adapun di 4 kitab sunan, maka kita perlu melihat tahqiq bagaimana ulama-ulama muhadditsin. Karena tidak semua hadis dalam Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah itu sahih. Ada beberapa yang dhaif, bahkan maudhu. Sehingga kita perlu melihat bagaimana penjelasan para ulama. Dan alhamdulillah, zaman sekarang sudah banyak ulama-ulama hadis yang mereka juhud, konsentrasi untuk memilah-milah hadis, mana yang sahih dan mana yang dhaif. Dan di antara yang bisa dijadikan referensi, ya, secara umum kita harus belajar, ya, bagaimana fikih ibadah, bagaimana cara melakukan ibadah. Di antara yang bisa dirujuk adalah mungkin buku ini, ya. Jadi kitab Ensiklopedia Fikih Islam. Ini berisi amalan fikih dari mulai Toharah, kitab Toharah, sampai kitab wasiat dan warisan. Dan ini penyusunannya dulu menelan waktu sekitar 4 tahunan. Dan alhamdulillah kita kajikan di grup kajian kita di setiap Rabu pekan kedua. Jadi silakan diikuti bagaimana amalan-amalan yang insya Allah sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang utama. Allahu ta'ala a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Barakallahu fikunna. Ummu Amar, ada yang mau disampaikan lagi? Iya Ustadz, kalau masih ada waktunya. Baik, tafadhali, silakan Ummu Amar. Yang terakhir, ya. Iya. Dari Ummu Amar, ya, Ustadz. silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz,
Apabila Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. orang tua saya maksudnya bercerai. Dalam perceraian orang tua yang tidak baik-baik saja, Ustadz. Kemudian, dan komunikasi sampai saya dewasa itu juga tidak baik-baik saja. Tapi ayah saya masih mensupport saya sebagai anaknya sampai saya dewasa. Dan ketika ibu saya meninggal dalam keadaan sakit, saya meminta pertolongan dari keluarga ayah saya, adik-adiknya, untuk membantu pemakaman ibu saya. Karena di Amerika biayanya cukup besar, Ustadz. Kemudian paman saya membantu saya. Saya tidak mengetahui itu uangnya dari mana. Ternyata ayah saya mengetahui bahwa uangnya dia itu diambil oleh paman saya dan diserahkan ke saya untuk membantu pemakaman. Padahal ayah dan ibu saya itu tidak baik-baik saja, Ustadz. Bahkan cenderung benar-benar bermusuhan. Kalau ayah saya tahu bahwa uang itu diambil oleh paman saya membantu penguburan ibu saya, pasti dia akan marah besar. Dan saya tidak berkomunikasi dengan ayah saya. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Karena pada dasarnya di keluarga kami itu memang komunikasinya sangat jelek. Saya pun tidak berkomunikasi dengan ayah saya udah puluhan tahun. Dan sampai sekarang, Ustadz. Karena saya sakit hati, ibu saya dihina oleh ayah saya. Tetapi di sisi lain, ayah saya juga berhak berbuat seperti itu kepada ibu saya karena mereka berdua saling mendolimi. Apa solusinya ya Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan, Masya Allah, pertanyaan sangat bagus ya dari USA tentang bagaimana seorang anak ketika mendapati orang tuanya hubungan mereka tidak dalam kondisi yang baik ya. Yang pertama, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagai seorang anak tetap harus menunjukkan bakti yang baik kepada kedua orang tua ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika orang tua itu kufur dan menyuruh anaknya untuk melakukan kekufuran, maka Allah menyebutkan wasahibahuma fid dunya ma'rufah, dan pergaulilah mereka di dunia dengan cara yang baik. Bagi seorang anak, yakni dia berusaha untuk menunjukkan bakti yang baik, dia berusaha menyenangkan kedua orang tuanya. Maka ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau masalah uang tadi ya, maka ketika sudah mendapatkan dari paman ya, maka urusan paman dengan ayah tadi, ya seandainya memang ketahuan, maka sampaikan saja ini dapat dari paman dan seterusnya, sehingga memang bukan anak itu yang mengambilnya. Siapa tahu dengan demikian ya, karena yang mengambil adalah adiknya sendiri ya, artinya paman tadi, maka menjadi meredam permasalahan di antara mereka. Yang jelas bahwa hukum sesuatu itu ketika sudah berpindah kepemilikan berhenti di sana. Ketika sudah mendapatkan dari paman, maka anak itu atau yang bertanya tadi berarti dia mendapatkan dari pamannya, bukan lagi dari bapaknya, bukan lagi dari ayahnya. Perkara ternyata paman tuh ngambil dari ayahnya, maka itu urusan dia dengan ayahnya. Yang jelas bahwa dia tidak mengambil harta dari orang tuanya, dia mendapatkan secara resmi dari pamannya, maka itu tidak mengapa. Dan hendaknya dia manfaatkan ya sisa usianya dengan berbakti kepada ayahnya semampu dia, selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun juga kondisi orang tuanya, merekalah yang menjadi sebab terlahirnya Antuna ke dunia ini. Jadi bagaimanapun juga merekalah yang dulu memberikan andil supaya Antuna bisa hadir di kehidupan dunia, bisa melakukan berbagai amalan yang berpeluang memasukkan Antuna ke dalam surga. Perantaranya adalah mereka. Seperti apapun kondisi mereka, hendaknya seorang anak berusaha mendoakan kebaikan. Semoga dengan doa kebaikan dan baktinya itu menjadikan orang tuanya mendapatkan hidayah. Kita tahu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau cinta kepada ibunya, tapi ibunya sangat benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu menghina, menjelek-jelekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya dia minta kepada Rasulullah untuk mendoakan ibunya, dan ibunya pun masuk ke dalam agama Islam. Sehingga Abu Hurairah sangat gembira sekali karena ibunya yang selama ini memusuhi Islam menjadi orang yang mukminah yang baik ya.
Bisa jadi mungkin kondisi orang tua sekarang masih belum baik ya. Kemudian nanti ketika mendapat hidayah dia berubah menjadi orang yang baik, sangat mungkin sekali. Yang jelas kewajiban seorang anak hendaknya tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk orang tua yang menjadi perantara dia terlahir ke dunia. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi Ammar? Iya, Ustadz, satu lagi singkat, boleh Baik, Ustadz? silakan Ammar. Iya, Ustadz, apabila kita mendengar hadis tentang doa yang Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Mohon koreksinya kalau masalah Ustadz. Nah, hadis itu kalau kita pergunakan untuk doa bercermin. Karena dulu dikasih tahunya ini adalah doa bercermin. Baik. Padahal sebenarnya ternyata bukan. Nah, Baik. apakah amalan kalau dilakukan untuk bercermin saja ini termasuk bid'ah? Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakumullah. Jazakumullah khairan. Pertanyaan sangat bagus ya, yang terakhir dari USA ya. Tentang doa tadi ya, Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi ya. Doa ini adalah doa umum sebenarnya. Doa umum kita minta, ya Allah sebagaimana Engkau telah membaguskan penciptaanku, maka fa ahsin khuluqi, maka baguskanlah pula perangiku. Baguskanlah pula akhlakku ya. Doa ini umum ya, sehingga ketika dikhususkan untuk bercermin saja butuh dalil. Dan tidak ada dalil yang membawa ke arah sana. Meskipun boleh, ketika seorang bercermin yang dia berdoa kepada dengan doa itu, yang jelas tidak boleh dikhususkan hanya bercermin saja. Misalnya dalam kondisi-kondisi yang lain, atau bahkan doa-doa mutlak ya. Ketika di antara adzan dan iqamah, dia berdoa kepada Allah, Allahumma kama hasanta khalqi fa ahsin khuluqi. Umum. Jadi tidak hanya dalam kondisi bercermin, meskipun boleh. Tapi mengkhususkan hanya untuk bercermin, maka ini butuh dalil. Ya. Dan tidak diperbolehkan membatasi sesuatu yang umum tanpa adanya dalil yang ada. Baik, mungkin ini akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Karena ini adalah pekan terakhir, maka di grup KFM besok tidak dibuka sesi tanya jawab ya. Semoga konsultasi ini bermanfaat dan kita mohon kepada Allah keistiqomahan. Semoga kita bisa istiqomah dalam belajar, mengamalkan ilmu Islam dan mendakwahkan untuk yang lainnya. Ana kembalikan waktunya ke moderator untuk menutup konsultasi di kesempatan hari ini. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum ya Ustaz. Wa syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. نختتم بدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك